I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama kita akan mengenal apa itu negara India. India dengan nama resmi disebut sebagai Republik India, bahasa Hindi Bharat Ganaraja, adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Tiongkok, yakni berjumlah lebih dari 1 miliar jiwa dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Meskipun dikenal sebagai negara berkembang, dengan permasalahan utama berupa kesenjangan sosial serta tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, India tetap tercatat sebagai negara terbesar ketiga di dunia. Dalam produk domestik bruto diukur dari segi paritas daya beli dan merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Dengan ekspor utama India berupa produk pertanian, tekstil, batu berharga dan perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi hasil teknik, kimia dan hasil kulit, sedangkan komoditas impornya adalah minyak mentah, mesin, batu berharga, pupuk kimia. Sistem perekonomian di India. India menganut sistem ekonomi campuran, namun memiliki kecenderungan pada paham sosialis. Sangat tingginya campur tangan pemerintah dalam perekonomian disebabkan fokus berlebihan pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan publik. Hal tersebut terjadi mulai tahun 1950-an pasca kemerdekaan India, sehingga titik kreativitas individu masyarakat sangat kecil, bahkan mati menjadi mereka sulit untuk maju. Karena segala hal diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Sejak tahun 1997, India mulai menampakkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan terjadi penurunan angka kemiskinan masyarakat. Apa itu sistem ekonomi campuran? Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Tujuan dari pemberlakuan ekonomi campuran adalah supaya tidak ada keberpihakan kepada pemerintah maupun kepada pemilik modal atau masyarakat. Hal itu karena tujuannya itu sistem ekonomi campuran kerap dianggap sebagai sistem ekonomi yang paling fleksibel. Diharapkan dengan pemberlakuan sistem ini, masyarakat tetap dapat berinovasi dalam melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah juga tetap punya peran dalam mesejahterakan masyarakat. Hal itu yang menjadi perbedaan sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi campuran. Selanjutnya, dampak penerapan sistem ekonomi campuran terhadap perekonomian India. Faktor penyumbang terbesar dalam perkembangan perekonomian tersebut adalah sektor pariwisata bangunan Taj Mahal. Industri otomotif juga tak ketinggalan menyokong perekonomian negara ini, yaitu TVS Motor yang merupakan produsen kendaraan bermotor roda 2 dan masuk dalam jajaran 10 besar di dunia. Selain dua hal tersebut, sektor penyumbang lain adalah pertambangan serta tekstil. India juga memiliki beberapa pencapaian melalui penerapan sistem ekonomi campuran, yaitu yang pertama, India memiliki cadangan pertukaran asing sebesar 143 miliar dolar Amerika. Yang kedua, kota Mumbai di India menjadi ibu kota finansial sekaligus sebagai rumah dari Reserve Bank of India dan Bursa Efek Mumbai. Yang ketiga, India memiliki sejumlah industri penting seperti pertambangan, petroleum, pengasahan, berlian,
film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Yang keempat, dalam beberapa tahun terakhir, India menjadi salah satu negara terbesar dalam produksi perangkat lunak dan bisnis proses outsourcing dengan mendapatkan sekitar 17,2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2004 sampai 2005. India juga memiliki peringkat ke-10 dalam konversi mata uang dan peringkat ke-4 terbesar dalam PPP. Dan negara India juga pernah mencatatkan rekor pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 8% di tahun 2003. Memiliki populasi yang sangat besar, mendapatkan pendapatan per kapita India berdasarkan PPP berada di urutan ke-125 versi Bank Dunia. Adapun besar pendapatan per kapitanya adalah 3.260 dolar Amerika Serikat.